pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risna Nona, salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi Akuntansi, jurusan Rekayasa dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Ekonomi Mikro, di mana mata kuliah Ekonomi Mikro ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi, di mana memiliki bobot 2 SKS, yakni 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tujuan praktikum dalam mata kuliah Ekonomi Mikro ini adalah untuk membantu mahasiswa memahami konsep teori secara lebih aplikatif dan nyata. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan teori dasar ekonomi yang digunakan untuk menganalisis perilaku individu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu konsep dasar dan prinsip ilmu ekonomi, khususnya ekonomi mikro, yaitu teori permintaan dan penawaran, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, teori produksi, teori biaya produksi, dan struktur pasar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja pasar dan menganalisis dampak intervensi kebijakan ekonomi dalam konteks mikro dalam kehidupan nyata. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah adalah 1. Menunjukkan sikap terbuka dan mampu bekerja dalam tim dengan penuh rasa saling menghargai, baik dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi. 2. Memiliki sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 4. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan diri sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 5. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep ekonomi mikro, perilaku pasar, serta pengambilan keputusan ekonomi berbasis teori untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara logis, kritis, dan aplikatif. Sistem pembelajaran dilakukan dengan kuliah tatap muka, diskusi kelompok atau simulasi, atau studi kasus, atau pembelajaran kolaboratif yang melibatkan mahasiswa dalam keaktifan proses pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu ekspositori atau yang berbasis masalah. Dengan total pertemuan yaitu 16 kali, yakni 14 kali pertemuan tatap muka, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester dengan metode asesmen dan evaluasi. Dengan bobot mata kuliah masing-masing yaitu tugas sebanyak 5%, kuis sebanyak 5%, ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester sebanyak 40%, dan praktikum sebanyak 20%. Demikian informasi terkait seputar mata kuliah Ekonomi Mikro pada program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi jurusan Rekayasa dan Komputer Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Berikut adalah cuplikan pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan pada mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Nona. Di semester ini saya akan mengampuh mata kuliah Ekonomi Mikro. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang gambaran dan ruang lingkup analisis ekonomi, dasar-dasar ekonomi mikro. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah belajar ilmu ekonomi nggak?
Sudah pernah ya waktu SMP, SMA, sudah pernah ya kan belajar ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Kalau kita bahas ekonomi, biasanya yang ada di pikiran kalian tuh kita membahas masalah apa? Uang. Masalah uang. Kemudian masalah apa lagi? Apa? Nilai. Nilai apa? Nilai suatu barang, terus apa tadi, biaya ya. Tapi apakah ilmu ekonomi itu hanya membahas masalah uang ya? Tentu saja tidak ya. Ekonomi itu cakupannya sangat luas, tapi pada kesempatan ini kita akan membahas ekonomi dalam lingkup mikro. Mikro itu apa kalau bahasa Indonesianya? Lingkup kecil. Nah, setelah mempelajari bab ini ya, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro meliputi kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan masalah ekonomi, serta mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam kehidupan nyata. Nah, sebelum kita masuk ilmu ekonomi mikro lebih jauh ya, kita flashback ya tentang ekonomi masa silam ya. Apa itu ekonomi? Pada zaman dulu itu ekonomi itu seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui ya perbedaan. Ekonomi itu kan sifatnya dinamis ya, dia itu berkembang ya, berkembang setiap zaman ya. Jadi ilmu ekonomi pada zaman dulu, ekonomi masa silam, ini kita bicara sejarah ekonomi dulu ya, adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Masalah utama dan setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice ya. Apa itu problem of choice? Masalah pemilihan di antara berbagai macam alternatif untuk menggunakan suatu barang. Jadi dalam ilmu ekonomi itu kalian dihadapkan pada berbagai macam pilihan ya. Jadi setiap pilihan yang kalian pilih pasti ada yang kalian korbankan ya. Jadi ini konsep opportunity cost ya. Opportunity cost ini adalah apa kalau bahasa Indonesianya opportunity cost? Opportunity peluang, cost biaya ya. Jadi biaya peluang. Nah, konsep opportunity cost ini adalah setiap pilihan yang kalian pilih pasti ada yang kalian korbankan. Ya. Jadi kesempatan lain yang kalian korbankan karena kalian menjatuhkan sebuah pilihan. Apa contohnya? Contohnya apa? Kalian misal berada di sini ya, kalian misal memutuskan kuliah di sini, yang kalian korbankan apa? Kamu mengorbankan apa? Jauh dari orang tua ya, jauh dari orang tua. Kalau misal dia tidak kuliah, dia punya kesempatan bisa berkumpul bersama keluarga. Berarti opportunity cost, peluang lain yang dia korbankan adalah kesempatan dia untuk berkumpul bersama keluarga. Yang lain apa? Dengan memutuskan kuliah di sini, apa yang kamu korbankan? Waktu apa? Waktu apa? Belajar apa? Di sini kan juga belajar kita. Oh, kesempatan untuk bekerja ya, bisa jadi ya. Jadi dengan kalian kuliah di sini, kalian kan punya peluang lain ya. Kalian mungkin bisa mencari pekerjaan, kalian mungkin bisa mendapatkan pekerjaan ya. Jadi ada peluang lain yang kalian korbankan ya. Tapi kalian tetap memilih kuliah di sini gitu ya. Nah, kalian memilih kuliah di sini, apa harapan kalian ke depannya? Pasti kalian punya tujuan, ya enggak? Kalian pasti punya tujuan ya kan? Tujuan yang lebih baik untuk masa depan kalian ya. Jadi itu adalah konsep pemilihan dalam ilmu ekonomi ya. Sampai sini bisa diterima ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Kita lanjut. Kemudian amat besar dan luas ya, ilmu ekonomi diberi gelar sebagai the oldest art dan new science. Apa oldest art? Seni yang tertua, dan new science ya, dan ilmu pengetahuan yang termuda. Nah, ini kenapa dikatakan oldest art? Karena ilmu ekonomi ini dianggap ilmu yang tertua. Nah, oldest art ini seni yang tertua. Kenapa dikatakan seni? Karena pada saat ilmu ekonomi itu belum ditemukan, orang-orang menganggap ilmu ekonomi itu, masalah pemilihan itu hanya sebagai seni untuk menentukan pilihan. Kemudian new science ya, dan ekonomi itu kan sifatnya dinamis ya, dia berkembang seiring berkembangnya zaman, akhirnya dikatakan new science. Bahkan sampai detik ini ilmu ekonomi terus mengalami perkembangan. Kemudian perkembangan ekonomi itu bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith ya, seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Ya, jadi di sini SMP ada yang pernah belajar ekonomi enggak? Tentang cerita revolusi industri. SMA? Pernah. Nah, ini buku ini kaitannya dengan revolusi industri ya, bagaimana pada zaman itu terjadi perubahan ekonomi yang sangat
besar-besaran. Pada saat itu terjadi revolusi industri dari penggunaan tenaga manusia ke tenaga mesin ya, makanya dikatakan revolusi industri. Oleh sebab itu Adam Smith disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Kemudian masalah pokok perekonomian nih. Kalau kita ngomong ekonomi masalah mulai ya. Nah, masalah pokok perekonomian. Pokok permasalahan ekonomi yaitu muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan yang sangat banyak dan tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Maksudnya gimana? Kebutuhan kita tidak terbatas, tapi yang terbatas itu sumber dayanya, sumber daya pemuas kebutuhan kita. Contohnya apa? Kalian, keinginan kalian, kebutuhan kalian banyak nggak? Banyak, tapi sumber daya kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian itu terbatas apa tidak? Terbatas? Ya, terbatas. Nah, oleh sebab itu kita harus tadi problem of choice, kita harus bagaimana kita menjatuhkan pilihan yang tepat dengan keterbatasan kita. Kemudian the basic problem of economy. Ilmu ekonomi memusatkan perhatian pada 3 proses kegiatan ekonomi pokok, yaitu produksi, konsumsi, dan pertukaran beserta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Dalam setiap perekonomian terdapat 3 masalah mendasar dalam kehidupan manusia yang harus dipecahkan. Yang pertama apa? What. Ini apa? What? What apa? Yang kedua? How. Bagaimana? 3. For whom. Untuk siapa? Jadi di sini apa maksudnya apa? Apa ya, apa permasalahan yang kita pecahkan ya, apa ya, barang apa yang ingin kita produksi ya, barang apa yang ingin kita konsumsi ya, kita harus memecahkan masalah ini. Misal kalau kalian mau punya usaha, kalian mikir ya, saya mau usaha apa ya kan, apa ya, produk apa ya, saya ingin usaha apa, atau barang apa yang ingin saya konsumsi. Jadi kalian tentukan dulu apa. Kemudian yang kedua, how. How itu adalah bagaimana ya, bagaimana cara memperoleh barang tersebut ya, bagaimana cara membuat barang tersebut. Kalau kalian pengen punya usaha ya, kalian sudah tentukan saya ingin usaha apa, kemudian how, bagaimana cara menjalankan usaha tersebut ya, kalian memecahkan masalah how, bagaimana ya, kalian mulai dari mana sih usaha itu, atau dari bahan baku saya dapatnya dari mana gitu ya, kemudian nanti tempatnya di mana gitu ya. Jadi kalian memecahkan masalah bagaimana ya, jadi kalian uraikan aja bagaimana caranya. Kemudian for whom. For whom apa artinya? Untuk siapa? Untuk siapa barang yang kita buat ini kita produksi. Misal kalau kita sebagai pelaku usaha, untuk siapa? Jadi kita ini untuk siapa? Ini terkait dengan segmentasi pasar ya. Kita menentukan misal kita sebagai pelaku usaha, barang yang kita buat ini untuk siapa? Jadi kalian kalau misal mau buat usaha, tentunya sebelum itu kalian harus menentukan ya, usaha kalian ini untuk siapa, segmennya kemana. Jadi supaya kalian salah satunya kalau misal kalian target market kalian tahu. Nah, biasanya kan kalau kalian buat iklan ya di sosial media, ada iklan kan. Nah itu biasanya kalau kalian kan tentukan siapa target market kalian. Karena kan kalau iklan itu semakin banyak audiensnya kan, yang menonton itu kan kita, biaya yang kita keluarkan semakin mahal kan. Jadi supaya biaya yang kita keluarkan itu tepat sasaran ya, penting untuk kita itu menentukan segmentasi pasar kita ya kan. Biasanya usia produk saya untuk orang usia 20 ke atas, untuk wanita saja. Jadi kan akhirnya setelah iklan itu rilis, dia akan muncul di orang-orang yang masuk ke target market kita gitu ya. Sampai sini bisa diterima ya? Bisa ya? Kita next. Kemudian ini tadi masih terkait for whom ya, segmentasi pasar. Ini gambar piramida penduduk Indonesia ya. Piramida penduduk Indonesia itu dibagi menjadi 3 segmentasi pasar ya. Yang pertama ini ada penduduk kelas bawah ya. Kelas bawah, kemudian kelas menengah, kemudian kelas atas ya. Nah, ini kalau kita terkait dengan teori perilaku konsumen ya, kita kan tentukan segmentasi pasar ya, untuk siapa ya, untuk kalangan kelas mana kalian kalau mau buat usaha. Nah karena kalau dari perilaku konsumen ini, masyarakat kelas bawah itu perilakunya itu cenderung berperilaku seperti orang kelas menengah. Nah
Kenapa? Setiap manusia itu pasti ingin berusaha meningkatkan taraf hidupnya, ya enggak? Kalian gitu enggak? Ya, kalian pasti akan berusaha meningkatkan taraf hidup kalian ya. Jadi orang kelas bawah itu pasti dia akan berperilaku seperti orang kelas menengah. Nah, orang kelas menengah dia akan berperilaku seperti orang kelas atas ya. Kemudian orang kelas atas kembali ke kemana dia? Contohnya seperti apa? Orang kelas bawah yang berperilaku kelas menengah. Banyak nggak ya? Banyak ya. Misal kita kelas bawah, kita nggak mau dong dibilang orang kelas bawah ya. Pasti kita menunjukkan dengan pakaian kita yang bagus gitu ya, supaya kita nggak kelihatan kayak apa ya, bahasa anak sekarang, jangan kayak orang susah gitu ya. Nggak bercanda ya maksudnya. Ya orang bawah ya, terus perilaku orang kelas menengah. Nah, orang kelas menengah pasti dia berperilaku seperti orang kelas atas. Ini banyak sekali ya kita ngeliatin orang, sekilas kita lihat dia tuh orang kelas atas ya, padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu, tapi itu hanya seperti yang ditunjukkan ya. Kemudian orang kelas atas perilakunya kembali ke bawah. Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti apa? Apa? Pakai yang sederhana. Pakaiannya sederhana, terus kayak gimana lagi? Terus biasanya kalau orang kaya ya dia pasti beli rumah, misal dia bisa beli rumah yang bagus, tapi mereka kadang memilih hidup tenang, beli rumah di konsep rumah pedesaan gitu kan. Terus biasanya orang kaya itu koleksinya jadi barang-barang antik, barang-barang yang sudah, kalau untuk kita ngapain sih kita beli barang-barang antik itu dengan harga yang fantastis ya. Itu memang sudah hasil penelitian ya, perilaku orang kelas atas itu dia akan kembali ke bawah gitu ya. Nah, terkait ini kalau kita memecahkan 3 masalah ini ya, misal kita terapkan dalam kehidupan kalau kita mau membuka usaha. Di sini ada yang udah punya usaha belum? Ada yang punya usaha? Ada yang punya usaha? Ada yang mau buka usaha? Ada? Rencananya apa? Es kopi. Sekarang lagi ngetren ya memang kopi-kopi kekinian ya. Jadi contoh aja ya kopi kekinian. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan perilaku konsumen, di mana kalian kalau kalian nongkrong, kalian itu merasa tempat nongkrong yang paling keren deh di Samarinda ini di mana? Kalau kalian nongkrong di tempat kopi itu pasti image-nya itu kalian tempat mahal, kalian keren, kalian banyak uang, kalian di mana? Tempat kopi yang paling mahal. Di mana? Braga. Di Braga. Di mana lagi? Have Coffee. Kalau kalian nongkrong di situ, orang pasti udah ngelihat kalian pasti keren. Kalau Starbucks? Starbucks juga mahal nggak? Ada yang pernah ke Starbucks di sini? Starbucks tuh satu gelas berapa? Hampir 100. Kalian ini kita contoh Starbucks, tahu semua nggak? Tahu semua ya, Starbucks aja ya. Misal Starbucks kalian tahu semua ya. Nah, kalau Starbucks itu kira-kira dia itu menyasar ke kelas mana? Atas. Kelas atas. Dia yakin? Jadi yang nongkrong di Starbucks itu orang kelas atas semua? Iya, belum tentu. Ada orang menengah? Kelas bawah? Yakin kelas bawah tidak ada ke sana? Ada. Berarti dia nyasarnya kira-kira kelas mana? Menengah ke atas. Yang mana? Dia tapi kalau ini orang menengah pasti ada. Orang bawah juga pasti ada, tapi kebanyakan memang di sana itu orang menengah. Kebanyakan yang nongkrong di Starbucks orang menengah. Menengah, atas, bawah. Ya. Jadi kalau katakanlah dia itu targetnya kalangan kelas menengah ke atas. Tapi apakah orang kelas bawah tidak ada yang nongkrong di sana? Ada. Ada, tapi sekali-sekali. Nah, orang kelas bawah ini kalau nongkrong di sana perilakunya seperti apa? Nggak usah deh kalian. Kalian aja. Kalian kalau ke Starbucks, perilaku kalian setelah di sana kalian ngapain? Foto-foto. Apalagi? Posting, ya. Update story, ya. Kalian foto untuk keperluan story, ya. Tujuan kalian apa sih seperti itu? Biar dilihat orang. Supaya orang lihat kalian gimana?
Starbucks supaya apa? Apa citra yang ingin kalian sampaikan dari situ? Biar kayak orang kelas atas, biar keren, biar apa lagi? Ya, semuanya ya, biar dikira banyak duit ya, seperti itu ya konsepnya. Jadi ini kalau perilaku konsumen seperti itu ya. Jadi kalian itu menentukan segmentasi pasar kalian. Nah, dari perilaku konsumen ya, dari kita melihat perilaku konsumen seperti itu, jadi kalian ini bisa menentukan usaha kalian itu untuk siapa target pasar kalian ya, supaya nanti ke depannya ya terkait promosi dan lain-lain kalian bisa tepat sasaran seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Siapa namanya? Nur Khotimah. Nur Khotimah. Oke, silakan Nur Khotimah. Saya ingin bertanya Bu, terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan serta kaitannya terhadap konsep ilmu ekonomi itu bagaimana ya? Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan ya, serta kaitannya terhadap konsep ilmu ekonomi. Mungkin ada yang bisa jawab? Biasa kita sering kan, kebutuhan itu apa, keinginan itu apa? Ada yang mau jawab? Ayo jawab aja, nggak usah takut salah. Menurut kalian aja. Kalau keinginan apa? Siapa? Wintri, keinginan apa? Keinginan kemauan. Keinginan adalah kemauan kita gitu ya. Kalau kebutuhan? Yang kita butuhkan. Kebutuhan yang kita butuhkan ya. Jadi ya hampir ya seperti itu ya. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi ya, ini nanti ada kaitannya tentang kebutuhan itu. Kalau dalam ilmu ekonomi tadi ya pasti jelas sesuatu yang harus kita penuhi. Kemudian kalau keinginan itu biasanya sifatnya itu relatif, bisa bersifat tren ya, kita ngikutin tren, bukan bersifat kebutuhan ya, bisa berupa tren, kemudian bisa berupa apalagi ya kalau keinginan, barang-barang yang kita tidak terlalu perlu ya, kita ingin. Nah, keinginan itu juga dalam ilmu ekonomi itu disertai kemampuan untuk membeli dan kemampuan tidak untuk membeli, atau kita disertai kemampuan untuk membeli ya. Jadi kalau keinginan itu dibagi menjadi dua ya, keinginan yang disertai kemampuan membeli dan tidak ya. Tidak, karena keinginan ini kan sifatnya tidak wajib ya, tapi ketika keinginan itu berubah menjadi kemampuan untuk membeli, nah dia baru bisa dikatakan sebagai hukum permintaan ya. Nanti di sini di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Nah, jadi pembagian ilmu ekonomi ini nanti ini ada kaitannya ya dengan ekonomi mikro ya, teori permintaan penawaran. Nah, ilmu ekonomi itu secara garis besar ya dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama ilmu ekonomi makro, yang kedua ekonomi mikro. Ekonomi makro itu apa? Ini makro. Ini sebelum kita masuk ya ekonomi mikro ya. Jadi kita sepakati dulu ya di sini batasannya itu apa ya antara makro dan mikro. Jadi ilmu ekonomi kalau makro ini ekonomi makro ya. Jadi jelas ya yang kita bahas ekonomi secara agregat ya, secara menyeluruh ya. Ini biasa identik kita bahas tentang ekonomi di pemerintahan, tentang kebijakan, tentang ekspor impor, tentang inflasi, tentang pengangguran ya, tentang ekonomi ya di suatu negara. Itu lingkupnya besar ya. Sedangkan ekonomi mikro kecil ya, kecil. Jadi lingkupnya adalah ekonomi secara dia lebih sempit ya. Jadi ekonomi mikro ini lingkupnya individu, rumah tangga, dan perusahaan ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas nanti ya ke depannya tentang ekonomi mikro ya. Kita sudah batasi ya lingkupnya ekonomi mikro ya. Jadi ekonomi mikro ini kita membahas tentang perilaku individu ya. Bagaimana kita ini individu-individu mengambil keputusan secara individu. Kemudian perilaku dalam rumah tangga. Rumah tangga maksudnya ini bagaimana pengeluaran sebuah wadah yang bersih rumah tangga gitu ya. Jadi perilaku rumah tangga, kemudian perekonomian di lingkup perusahaan. Ya, di situ masih
lingkupnya masih masuk di mikro. Kita bahas tentang produksi, teori biaya produksi, ya, perilaku konsumen, ya, jadi banyak sekali, ya. Jadi sampai sini dari gambaran besarnya, tentu saja ilmu ekonomi itu tidak hanya membahas masalah uang, ya. Jadi cakupannya ekonomi itu sangat luas, ya. Oke. Dari materi ini tadi kita bisa simpulkan apa? Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kesimpulannya apa? Ayo kita simpulkan. Dengan mempelajari ilmu ekonomi ini, terutama secara mikro, apa yang kalian simpulkan? Sebagai individu, kalian apa? Terkait apa? Misal pengambilan keputusan, apa? Bagaimana bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya, itu pengambilan keputusan juga. Kemudian bagaimana kita, apalagi dengan memahami konsep ekonomi mikro, perilaku kalian apa? Masalah apa tadi? Membuka usaha. Oke, apalagi tentang tadi apa? Pemilihan kalian. Bagaimana kalian memilih, ya, bagaimana kalian menjatuhkan pilihan yang tepat dari berbagai macam pilihan dan alternatif, ya. Jadi di sini kesimpulannya, dengan kita mempelajari ilmu ekonomi mikro, ya, ini dapat kita jadikan alat, ya, untuk kita menganalisis dalam mengambil keputusan, baik dalam berproduksi, berkonsumsi maupun tindakan jual beli. Oke, sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Ada? Sudah cukup? Oke, ya. Kalau sudah cukup, nanti kita materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Nah, juga tadi ada kaitannya dengan teori keinginan dan kebutuhan, ya. Bagaimana keinginan itu akan menjadi permintaan efektif, ya. Jadi kita akan membahas lebih dalam di teori permintaan dan penawaran pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini saya cukupkan, ya, pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.